Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian di Qalbun Salim. Pertama kita luruskan niat, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab kita mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan meluruskan niat hanya semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan semua niatan-niatan yang kurang baik yang akan merusak amal kita. Hendaklah kita upayakan semenit, 2 menit, 10 menit, 1 jam yang kita lewati saat ini bernilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kajian kali ini saya akan mengangkat tema terhadap bagaimana sikap ulama mensikapi ayat-ayat yang secara zahir ini nampak mengandung arti jisim, mengandung arti tubuh atau jarihah, anggota tubuh. Ini sikap ulama terhadap ayat-ayat seperti itu yang kita kenal dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 7, ini sebagai bentuk dari macam-macam Al-Quran, itu diantaranya adalah ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Allah berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayat muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya pengelompokan macam daripada ayat itu sendiri. Ada yang masuk muhkamat, yang disebut di situ adalah ummul kitab sebagai induk daripada kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa ukharu mutasyabihat, ada yang mutasyabihat. Selanjutnya, agar kita lebih detail mengenai ayat ini dan bagaimana sikap-sikap ulama terhadap ayat-ayat yang ada. Kenapa kita angkat tema ini? Karena banyak di antara kita yang keliru memahami ayat ini sehingga berdampak kepada tauhid, berdampak kepada akidah. Karena meyakini sesuatu yang tidak sebenarnya untuk diyakini. Apalagi ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensifati Allah dengan sifat yang keliru, berarti kita menyembah Allah pun dengan sesembahan yang keliru, yang kita anggap Allah ternyata tidak Allah. Itu makanya ini harus kita pertajam, harus kita detailkan penjelasannya agar kita lebih memahami sehingga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan limpahan hidayah, limpahan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah-ibadah kita makbul indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi bahwa di situ ada ayat yang namanya ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini apa? Itu ayat-ayat yang tidak mengandung kemungkinan dalam pemaknaannya. Tidak ada kemungkinan lain yang memiliki satu makna. Ya. Tidak ada kemungkinan makna lain. Jadi hanya memiliki satu makna. Ini namanya ayat muhkamat. Seperti contoh ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang serupa baginya. Ini diantara ayat-ayat yang masuk kategori ayat muhkamat. Selanjutnya ada ayat yang masuk kategori mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Secara bahasa pun ini banyak maknanya. Sehingga kita harus memilih menggunakan pemikiran yang sangat luar biasa. Yang ini hanya dimiliki oleh para ulama yang memang menguasai
Al-Quran, menguasai hadis-hadis Rasulullah, menguasai syarak, sehingga beliau bisa ta'yin, bisa menentukan makna. Ini yang paling sering menjadi kontroversi itu adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini sepintas makna zahirnya itu ada satu makna yang kita dapat tangkap. Akan tetapi kandungan maksud dari ayat itu tidak seperti itu. Ini kan berbahaya sekali kalau orang awam yang melihat, orang awam yang memaknai. Oleh karena itu butuh penjelasan-penjelasan yang lebih agak rinci sehingga orang-orang awam pun bisa terselamatkan. Nah, langkah-langkah yang perlu dikerjakan ini diantaranya adalah kita jelas berguru kepada ahlinya, berguru kepada ustadz atau kiai yang memiliki sanad keilmuan mata rantai sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langkah yang aman agar kita tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan syariat sesuai dengan petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Ini satu poin yang bisa kita ambil sementara ini, yaitu bagaimana pendefinisian terkait dengan ayat-ayat muhkamat, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang masuk kategori muhkamat dan ada ayat-ayat yang mengandung mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang tidak ada kemungkinan lain kecuali makna, satu makna. Ya. Kalau mutasyabihat ini mengandung kemungkinan makna lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi ayat-ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu? Seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Rifai, ini ulama abad ke-6, ya, termasuk pendiri Thariqah Rifaiyah. Beliau sangat alim, ya. Beliau muhaddis juga, mufassir juga, termasuk fakih. Beliau ahli fikih, ahli hadis, beliau ahli tafsir, bahkan termasuk sufi. Beliau ahli tasawuf. Beliau adalah ahli tasawuf. Bahkan menelurkan seorang murid namanya Abu Suja. Kita sudah, siapa yang tidak kenal dengan Abu Suja? Seorang pengarang buku takrib, ya, fikih mazhab Syafi'i. Beliau sangat luar biasa. Beliau mazhabnya mazhab Syafi'i. Sehingga kealiman beliau bukan hanya di bidang akidah, bahkan beliau sendiri sangat hati-hati dalam urusan akidah. Mohon maaf tanda kutip, biasanya orang tasawuf cenderung agak teledor di bidang akidahnya. Terlalu apa ya istilahnya, ada kelonggaran-kelonggaran yang itu sangat rawan bisa keluar dari rel agama Islam itu sendiri, dari keyakinan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad Ar-Rifai apa yang beliau wanti-wanti kepada kita di dalam memahami ayat mutasyabihat? Beliau menyatakan dalam kitab ya Allah, dalam satu buku beliau, ya, karangan beliau yang disebutkan oleh seorang pakar Syekh ulama yang bernama Al-Husaini, Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Beliau menyatakan bahwa di dalam kitabnya Nurud Duja, beliau menyatakan, Imam Ahmad Ar-Rifai di dalam kitabnya Al-Burhanul Mu'ayyad, ini ketemu sudah. Dalam kitabnya Al-Burhanul Mu'ayyad beliau mengatakan ada satu statement sebagai warning buat kita, kehati-hatian kita dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Beliau mengatakan sunu aqaidakum, jagalah akidah kamu, minat tamassuki, dari berpegang teguh, ma tasyabaha minal kitab was sunnah, dari ayat dan hadis atau sunnah yang mutasyabih, yang mengandung makna lebih dari satu. Kenapa kok beliau mewanti-wanti seperti itu? Fa inna dzalika min usulil kufur. Karena perbuatan tersebut mengambil makna zahir dari sebuah ayat itu adalah pangkalnya kekufuran. Pantas seorang pakar ulama
Abdul Ghani An-Nablusi, beliau menyatakan bahwa pintunya usulul kufur itu ada 3. Yang pertama adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua ta'til, ketiga takzib, kedustaan. Dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dusta terhadap Al-Qur'an, sunnah. Ta'til, menganggap Allah tidak ada. Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini salah pintu-pintu menuju ke kekufuran. Pangkalnya kekufuran ada di situ. Nah, beliau menyatakan, Syekh Ahmad Ar-Rifai menyatakan bahwa orang yang berpegang teguh sama zahir ayat, ya, sama zahir ayat ini merupakan pangkalnya kekufuran. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan juga bahwa ulama tidak mengambil makna zahir terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ini gambaran kita. Kita harus paham betul bahwa beliau mengingatkan pada kita, mewanti-wanti kita agar jangan sekali-kali tatkala kita berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung kemungkinan lebih makna dari satu, ini jangan sekali-kali mengambil makna zahir. Jangan sekali-kali mengambil makna zahir. Kenapa? Karena kalau kita mengambil makna zahir, itu akan menjerumuskan kita menuju kufur. Karena di situ ada tasbih. Karena di situ ada tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini beliau sangat hati-hati, padahal beliau pakar tasawuf, pakar mufassir, tafsir, pakar hadis. Dalam tauhid pun beliau sangat ketat sekali. Sampai beliau mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki ma tasyaba minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufur. Jaga akidah kamu dari berpegang teguh terhadap zahir ayat, zahir hadis, atau mengambil makna zahir dari ayat dan hadis, karena itu akan menyebabkan kekufuran. Apa itu makna zahir? Kita akan jelaskan setelah pariwara berikut itu. Selanjutnya terkait dengan makna zahir tadi yang sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa Syekh Ahmad Ar-Rifai ini sangat mewanti-wanti kepada kita jangan sekali-kali berpegang pada zahir ayat atau zahir hadis. Makna zahir dari ayat, makna zahir dari hadis. Ini terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat atau hadis-hadis yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat tadi saya katakan? Satu nas Al-Quran atau hadis yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Sehingga butuh nalar yang tinggi untuk mengambil keputusan mana takyin maknanya seperti apa. Atau sikap-sikap ulama nanti seperti apa terhadap ayat-ayat yang mengandung makna lebih dari satu ini. Nah, salah satu warning yang perlu kita garis bawahi pertama dan utama, jangan sekali-kali mengambil makna ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat dengan makna zahir. Ini kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama, jangan sekali-kali ya mengambil makna zahir dari ayat atau hadis yang mutasyabihat. Apa itu makna zahir? Makna zahir itu al-makna al-mutabadir fid din. Makna yang paling cepat terlintas, asra'u ma yatabadar min fid din. Makna yang paling cepat terlintas dengan pikiran kita. Ketika kita ngomong wajah, yang ada di benak kita adalah raut muka ini. Ketika kita ngomong tangan, yang ada di benak kita adalah jariah, anggota tubuh ini. Ketika kita ngomong betis, yang ada di benak kita adalah seperti ini. Ya. Ini di antara contoh makna yang paling cepat kita tangkap. Itu namanya makna zahir yang nampak, umumnya seperti itu. Kayak contoh istawa. Makna zahirnya apa istawa itu? Istawa itu makna zahirnya adalah jalasa wastaqarra. Duduk atau bersemayam. Duduk atau bersemayam. Nur itu cahaya. Kalau kita ngomong nur itu cahaya.
Ya. Wajah tadi sudah kita bahas. Ya. Nur cahaya yanzil. Sama, kalau kita ngomong sama, langit berarti yang ada di benak kita, langit itu yang ada di atas itu. Ini namanya makna dhahir. Ulama mewanti-wanti, tatkala kita berhadapan dengan ayat atau hadis yang ada kaitannya dengan ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat, kita dilarang mengambil makna dhahir. Berarti makna yang kelihatan nampak di situ. Tidak boleh kita langsung ambil comot gitu aja. Karena kalau kita mengambil secara dhahir itu, ayat-ayat ini akan bertabrakan dengan ayat yang lain, satu. Nomor dua, ayat ini akan menyebabkan kita terjerumus di dalam kekufuran. Di dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini bahayanya. Beliau memberikan wanti-wanti kepada kita. Syekh Ahmad Ar-Rifai sangat luar biasa. Beliau ahli tauhid, tasawuf, mufassir, hadis, fikih juga. Sehingga beliau sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali dalam urusan akidah. Di antaranya tadi mewanti-wanti kita jangan sekali-kali berpegang teguh terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat. Nah, kita ambil contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Toha ayat 5. Ini yang sering dipakai. Sering muncul ayat ini. Langkah yang betul menurut Syekh ini bagaimana? Syekh Ahmad Ar-Rifai menyatakan jangan sekali-kali mengambil makna dhahir. Saya katakan tadi istawa itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy istawa atau beristiwa. Istawa ini secara bahasa maknanya lebih dari satu. Bahkan ulama menyatakan ada 15 ini. Ada 15 makna. Ada yang qasoda bermaksud. Ya. Ada yang matang maknanya. Ada yang memiliki makna qahara, menguasai, istaula. Ada lagi yang jalasa, wastaqarra. Nah, makna yang dhahir dari ayat ini, dari istawa, kata istawa itu makna dhahirnya apa? Jalasa, wastaqarra. Makna dhahirnya adalah jalasa, wastaqarra. Duduk, bersemayam. Ya. Makna dhahirnya duduk dan bersemayam. Ulama mewanti-wanti jangan sekali-kali mengambil makna dhahir. Berarti kita pinggirkan dulu makna jalasa wastaqarra. Semua ulama khalaf maupun salaf tidak ada yang mengambil makna dhahir. Kesepakatan itu sudah. Ya, kesepakatan para ulama bahwa kita tidak boleh mengambil makna dhahir. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau diartikan Allah duduk atau bersemayam di atas arsy. Padahal kata bersemayam tadi sudah saya garis bawahi masuk kategori dhahir ayat, dhahir makna dhahir. Jalasa wastaqarra, duduk dan bersemayam. Kalau kita artikan Allah duduk di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy, berarti ini menyalahi kesepakatan ulama salaf maupun ulama khalaf. Ada ulama-ulama ini di dalam memaknai ayat ini enggak ngawur, hati-hati. Makanya kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati, cermat di dalam memahami sebuah ayat. Gitu loh. Tadi yang pasti tadi saya katakan bahwa ulama tidak mengambil makna dhahir. Intinya itu. Makna dhahir dari istawa adalah jalasa wastaqarra, duduk dan bersemayam. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu tidak boleh diartikan jalasa, Allah duduk di atas arsy atau Allah bersemayam di atas arsy. Karena kalau kita mengambil makna dhahir, ini sudah kata Syekh Ahmad Ar-Rifai tadi, sunu aqaidakum minat tamassuki ma tasyabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufur. Jaga akidah kamu, keyakinan kamu dari berpegang teguh terhadap makna dhahir ayat, makna dhahir hadis, karena itu akan menyebabkan kamu terjerumus kepada faham tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, terjerumus kepada
kekufuran. Hati-hati ma'asyiral hadirin. Jamaah TV yang dirahmati oleh Allah. Terutama, ini saya garis bawahi, Quran terjemahan, hati-hati. Terutama produk Saudi Arabia. Jelas ini saya katakan, jelas produk apa? Saudi Arabia. Sebab di situ jelas diartikan semayam di situ. Toha ayat 5 ini diartikan Allah bersemayam. Apalagi yang lebih parah lagi ayat kursi. Al-Baqarah 255 itu. Bahwa wasi'a kursi itu adalah tempat pijakan kakinya Allah. Ini kan sangat bahaya kalau diartikan pijakan berarti Allah duwe kaki. Kalau namanya kaki, apa yang paling cepat terbersih di benak kita? Ya anggota tubuh ini. Padahal makna zahir tidak boleh diartikan seperti itu. Makanya hati-hati. Kita tidak boleh mengambil makna ayat secara zahir, khususnya ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ini banyak di antara kita langsung ngambil secara makna zahir. Dengan alasan ini ulama salaf, mengikuti ulama salaf. Ini nanti akan saya jelaskan ulama salaf itu kayak apa penafsirannya terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini. Ini akan contoh-contohnya sendiri nanti. Jadi ulama salaf bagaimana, ulama khalaf bagaimana. Ini terkait dengan metodologi ulama di dalam mensikapi ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Ini ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita ambil hikmah di sini, pelajaran di sini, poin yang perlu kita garis bawahi dalam kaitannya dengan ayat-ayat mutasyabihat dan ayat yang memiliki makna kemungkinan lebih dari satu, ini satu yang perlu digarisbawahi. Jangan sekali-kali mengambil makna zahir. Ini ulama salaf sepakat seperti itu. Khalaf pun, ulama khalaf juga seperti itu. Ulama salaf itu kita mungkin sudah tahu semua ya. Ulama salaf yang hidup di masa abad 1, abad 2, abad 3 abad pertama. Ulama khalaf yaitu ulama yang hidup di masa setelah itu sampai sekarang. Jadi ulama-ulama ini sudah sepakat sekali nomor satu ini tidak diambil makna zahirnya. Sampai mewanti-wanti seorang ulama yang Syekh Ahmad Ar-Rifai ini sudah memberikan gambaran kepada kita. Jangan sekali-kali ngambil makna zahir dari ayat dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, Allahu nur samawati wal ard. Ayat lain. Kalau diartikan apa? Nur, cahaya. Allah itu cahaya, cahaya langit dan nur. Allah itu nur. Kalau diartikan cahaya atau sinar, oh enggak boleh. Ini bisa menyebabkan tasbih nanti. Ya. Allahu nur tidak boleh diartikan cahaya atau sinar. Nur di sini tidak boleh diartikan cahaya atau sinar. Ya. Yang dibenarkan ayat ini memiliki makna ya Allah yang menyinari, menerangi langit dan bumi dengan cahaya matahari, bintang dan bulan. Atau Allah yang memberikan petunjuk penduduk langit serta penduduk bumi. Jadi nur di sini memberi cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Allah seakan-akan cahaya, ini tidak diperbolehkan. Kalau diartikan secara zahir, nur itu artinya cahaya. Nah, ulama wanti-wanti jangan sekali-kali mengambil makna zahir. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Ayat lain menyatakan dimanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Nah, wajah yang ada di benak kita, wajah. Makna zahirnya apa? Ya ini muka ini. Al-makna al-mutabadir fid-dhihn. Makna yang muncul dengan cepat di benak kita, itulah makna zahir. Ketika fathamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Yang ada di benak kita, wajah ini kan organ tubuh. Makanya diwanti-wanti tidak boleh. Padahal maknanya di situ adalah kiblatullah. Ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, dimanapun kita berada, posisinya belum menghadap kiblat masih diperbolehkan di situ. Menghadap kemanapun, karena di situ adalah kiblat Allah. Kita diperbolehkan menghadap di situ.
Ini di antara ayat-ayat yang mutasyabih, yang tidak boleh diambil maknanya secara zahir. Nah, selanjutnya bagaimana sikap ulama salaf, bagaimana sikap ulama khalaf terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini. Langkah-langkahnya bagaimana, metodologinya bagaimana. Ini akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Di dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat ini, tadi saya katakan yang di warning pertama dan utama adalah jangan sekali-kali berpegang teguh sama zahir makna atau makna zahir dari ayat atau hadis mutasyabihat. Kenapa? Di antaranya alasannya adalah Al-Quran ini kalau diambil secara zahir ini akan ya ta'arud, akan bertabrakan. Padahal Al-Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain ini ya ta'arud, saling mendukung dan saling memperkuat. Ya. Contoh ayat, kalau kita ngambil ayat dohir secara dohir, wahwal qahiru fauqa ibadih. Allah itu maha menguasai atas hambanya. Ya. Wahwal qahir fauqa ibadih, di atas hambanya. Ayat lain menyatakan wallahu ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu berada Allah ada bersamamu. Yang satunya berada di dekat kita, yang satunya di atasnya. Di satu sisi seperti itu. Nah, ayat ini nanti kalau dikompromikan secara zahir tabrakan ini nanti. Apalagi ada lagi yang di atas Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas langit. Nabrak lagi, yang ini ada di bumi, yang satunya ada di. Ini kalau dimaknai secara zahir akan nabrak. Ulama sudah ekstra hati-hati supaya tidak benturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena memang Al-Quran itu sendiri ya ta'arud, saling memperkuat, bukan saling ya ta'arud, saling bertabrakan. Ini ma'asyiral hadirin yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi ulama sudah begitu luar biasa, sudah ratusan tahun yang lalu ini memberikan frame buat kita, memberikan satu pemahaman agar kita ini selamat gitu loh. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengambil ayat, memaknai ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu ini salah ngambil, ternyata pemaknaannya keliru dan bahkan menyebabkan kita terjerumus ke dalam faham tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terus bagaimana metodologi sikap daripada ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini? Terhadap ayat-ayat yang memiliki kemungkinan makna lebih dari satu. Metode yang pertama, secara umum sebenarnya metode sama ya, metodenya sama, satu, tapi nanti dipecah jadi dua. Secara umum namanya metode takwil. Ya, metodenya metode takwil. Takwil itu sendiri ya, kita perlu berikan definisi. Sarfun nas an maknahu dzahir ila makna yahtamilhu au yuqbal. Jadi memalingkan makna sebuah nas, makna dzahir maksudnya, yang dipalingkan makna dzahirnya ke makna yang bisa diterima secara syara. Ya. Jadi memalingkan makna, metodenya takwil. Namanya metode takwil. Nah, terus metode takwil ini dibagi dua. Ada takwil ijmali. Yang kedua adalah takwil tafsili. Takwil ijmali itu apa? Nah, nama lain daripada takwil ijmali adalah at-tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya kepada Allah. Syarat pertamanya, ciri-cirinya, pertama tidak mengambil makna zahir. Ini metode tafwid ini. Tidak mengambil makna zahir, tidak menentukan makna
maknanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengimaninya. Ini tauhid. Oke, kita beriman Allah memiliki sesuatu sifat tanpa menentukan makna, maknanya tidak menentukan makna dohir, ya, meninggalkan makna dohir, tidak menentukan makna, dan maknanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, terkait dengan makna tauhid ini, tauhid nama lainnya adalah at-ta'wil al-ijmali. Ta'wil ijmali atau dikenal dengan nama metode tauhid. Tauhid itu adalah memasrahkan maknanya kepada Allah tanpa menentukan, kita tidak menentukan makna. Tidak menentukan makna zahir, tidak menentukan makna, maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah memiliki sifat, dengan memiliki keimanan bahwa Allah memiliki sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini metode tauhid. Yang kedua adalah metode takwil. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke metode takwil al-tafsili, ini yang tauhid ini biasanya, mohon maaf, ada pemahaman kaum muslimin ini menisbatkan kepada ulama salaf. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa metode yang pertama ini, metode tauhid ini, kebanyakan mayoritas ulama salaf itu mengambil metode ini. Kebanyakan ulama salaf itu Allah terkait dengan sifat Allah, Allah memiliki sifat yang layak baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menentukan makna dan tidak mengambil makna zahir. Berbeda orang yang sekarang umat Islam, sebagian kaum muslimin yang mengaku-ngaku mengikuti salaf, ya, mengikuti salaf, menggembar-gemborkan saya ikut salaf, memaknainya dengan metode salaf. Dengan cara apa? Tauhid. Tauhidnya lucu, aneh. Tauhidnya mereka berbeda dengan tauhidnya cara ulama salaf. Dia ngakunya salaf. Salaf itu bagaimana tauhidnya? Tidak menentukan makna zahir, tidak menentukan makna, maknanya dipasrahkan kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah memiliki sebuah sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita garis bawah adalah tidak mengambil makna zahir. Berbeda dengan yang ngaku salaf tadi itu. Yang ngaku tadi. Yang ngaku salaf bagaimana? Dia menentukan makna zahir dulu. Contoh Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tadi. Ayat Toha, surat Toha ayat 5 tadi. Allah di atas arsy istiwa, mestinya gitu. Allah memiliki sifat istiwa. Kalau ulama salaf seperti itu. Menyatakan bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Istiwa maklum. Maksudnya apa? Istiwa maklum di situ. Maklum di sini maksudnya adalah maklum wuruduhu finnas. Bahwa ini termaktub dalam nas Al-Quran, termaktub dalam nas-nas hadis. Bisa jadi seperti itu. Karena ini kaitannya istiwa di Al-Quran berarti sesuai dengan nas Al-Quran. Jadi di sini ulama salaf itu tidak mengambil makna zahir. Ulama salaf yang sebenarnya tidak mengambil makna zahir. Makna zahir istawa tadi saya katakan apa? Jalasa wastaqarra, duduk semayam. Nah, orang yang ngaku salaf ini tadi ngaku ngomong Allah itu duduk, Allah itu bersemayam, tapi semayamnya tidak ada yang tahu. Bukan begitu ulama salaf. Ulama salaf tidak mengatakan Allah itu duduk. Ulama salaf tidak mengatakan Allah itu istaqarra atau mukim atau bersemayam. Ulama salaf semuanya meniadakan, tidak memberikan makna zahir, sepakat. Ini ngaku salaf, tapi kenyataannya menyelisih salaf, ini kan buhtan. Dusta atas nama ulama salaf. Ulama salaf tidak seperti itu. Tolong mohon kaum muslimin yang memiliki pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, tolong diluruskan. Kembali ke pemahaman salaf yang benar. Ulama salaf seperti itu. Jadi ketika mengartikan istawa, tidak pernah diartikan ulama salaf mengartikan jalasa, istaqarra, tidak ada. Mulut mereka saja langsung mengatakan ini artinya bersemayam. Tidak ada seperti itu. Itu ulama yang sekarang bisa mengarah kepada musabbih dan bisa mengarah kepada mujassim, bahaya. Makanya tolong kepada kita
ekstra hati-hati. Banyak mereka mengklaim mengikuti ulama salaf, ulama salaf, ulama salaf. Karena memang ulama salaf ini ulama panutan kita. Ulama yang kita bisa pedomani. Akan tetapi jangan sampai disalahgunakan nama beliau, nama mereka yang sudah bersih, putih, murni untuk ajaran agama Islam. Jangan campuri, kotori dengan lisan kita yang kurang tata krama terhadap mereka semua. Ya. Jadi banyak di antara kita yang menyatakan seperti itu. Yang enggak paham terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini. Maka ini perlu kita sampaikan bahwa ulama salaf tidak sama sekali ya memberikan makna terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu terhadap makna zahir. Allah bersifat istiwa, memiliki sifat istiwa, istiwanya kita enggak tahu maknanya. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani, ini ulama salaf ya, yang benar. Ulama salaf mengimani adanya sifat Allah berupa istiwa. Tanpa menentukan makna. Tanpa, yang wajib ini ya, tanpa menentukan makna zahir. Pasti itu sudah. Apapun bentuk ayat mutasyabihatnya, pasti mereka ulama salaf tidak mengambil makna zahir. Apapun ayatnya. Banyak nanti contoh-contoh ayat yang tidak mereka ambil makna zahirnya. Ya. Kebanyakan ulama salaf, perlu kita garis bawahi, menggunakan metode ini. Cuman ada sebagian kaum muslimin yang mengatasnamakan salaf, tapi ya mohon maaf tanda kutip bohong, mereka dusta atas nama salaf. Salaf sepakat tidak mengambil makna zahir. Oleh karena itu kita ekstra hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah metode at-ta'wil at-tafsili secara terperinci. Bagaimana at-ta'wil at-tafsili ini? Ini bisa kita jelaskan setelah pariwara berikut ini. Metode yang kedua yang dilalui oleh ulama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini, yang pertama tadi tafwid, atau nama lainnya tafwid ini sebenarnya takwil tapi ijmali, secara global. Ditafsir secara global. Pokoknya Allah memiliki makna, memiliki sifat yang sesuai dengan yaliqu bihi. Ya, yang sesuai dengan kemahaagungan Allah, kemahasucian Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, maknanya dipasrahkan kepada Allah tanpa mengambil makna zahir. Ini yang perlu kita garis bawahi. Soalnya sebagian kaum muslimin ini mengaku salaf tapi zahirnya diambil dulu, kemudian tafwid, kemudian pasrah. Kalau ulama salaf enggak, pasrah dari awal sudah enggak ngambil makna zahir, ya, terus dipasrahkan kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat. Beda dengan yang sekarang yang ngaku salaf itu tadi, ngakunya salaf, ternyata dia ngambil makna zahir dulu, kemudian ditafwid, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Salaf tidak seperti itu. Nah, berikutnya metode yang kedua adalah at-ta'wil at-tafsili. Jadi takwil secara terperinci. Apa metode takwil terperinci ini ya? Pertama, sama-sama tidak mengambil makna zahir. Itu sama. Jadi antara ulama salaf dengan ulama khalaf ini sama-sama tidak mengambil makna zahir. Apa itu makna zahir tadi? Saya ulang lagi, makna yang paling cepat terbersih di pikiran kita. Ketika ada sebuah lafaz yang ada di benak kita yang paling cepat, itu namanya makna zahir. Ketika kita ngomong wajah, yang ada di benak kita apa? Ya muka ini. Ketika kita ngomong tangan, yang ada di benak kita adalah anggota tubuh ini dan lain sebagainya. Ketika kita ngomong nur, cahaya, yang ada di benak kita ya yang ada itu cahaya, sinar dan lain sebagainya. Ya, ini diantara makna yang zahir. Nah, dan itu dua-duanya ulama salaf maupun khalaf menghindari itu. Bahkan ittafaku ala man'i ya ijra'il mutasyabih bidzahirihi. Jadi ulama sepakat untuk tidak memberikan makna kepada
memberikan makna zahir terhadap ayat mutasyabihat. Sepakat itu sudah. Ittafaqu ulama sepakat ala man'i, bahkan di sini man'i ya. Man'i ijra'il mutasyabih. Ijra'. Jadi melarang, ulama melarang dengan tegas, sepakat untuk melarang memaknai ayat mutasyabihat dengan makna zahirnya. Sepakat. Tidak boleh. Ya. Ya, jadi makna ini yang perlu kita garis bawahi tadi, alhamdulillah. Ini kata kuncinya di sini. Nah, tadi saya katakan metode yang kedua, pertama tidak mengambil makna zahir. Yang kedua, ta'yin. Kalau yang sebelumnya tidak ta'yin. Ta'yin ini menentukan makna. Makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengimaninya. Kemudian mengimaninya. Jadi pertama tidak mengambil makna zahir, kemudian menentukan makna. Kalau yang tafwid tidak menentukan makna, dipasrahkan kepada Allah. Kalau ini tidak menentukan makna. Caranya bagaimana? Menentukan makna ini enggak ngawur akal-akalan gitu, enggak. Tapi ditarik kepada ayat muhkamat sebagaimana ayat tadi yang kita sudah sampaikan. Waladzi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Di situ kan di sana ummul kitab sebagai induknya, wa ukharu mutasabihat. Jadi mutasabihat ini ditarik kepada makna muhkamat. Cara pengambilannya seperti itu. Enggak cuma akal-akalan saja. Ya. Jadi pengambilan makna tadi harus sesuai dengan kaidah bahasa pasti. Pertama kan ayat lafadz itu kan secara bahasa bagaimana penerapannya. Terus yang kedua disesuaikan dengan ayat muhkamat yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam agama, terutama kaidah tauhid yang tidak mungkin ayat itu tiba-tiba dimunculkan maknanya. Nah, kayak contoh makna istiwa tadi, ulama menyatakan bahwa istiwa diartikan dengan qahara. Nah ini ulama ahli sunnah yang mentakwil tadi istawa dengan qahara adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mulai siapa? Kita bisa lihat wafat 237 Hijriah Ibnul Mubarak. Ini ulama salaf. Beliau menyatakan bahwa yang namanya istawa artinya qahara, menguasai. Ini ulama salaf yang ngomong. Sampai ulama khalaf. Ya. Ibnu Mubarak dalam kitabnya Gharibul Quran wa Tafsiruhu. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi 333 wafatnya. Beliau juga menafsiri yang namanya istawa dengan qahara, dengan menguasai. Bukan hanya itu saja, kitabnya Takwilat Ahli Sunnah wal Jamaah. Az-Zajjaj, seorang pakar bahasa, wafat 340. Ini ulama. Dalam kitab Istiqaq Asma Allah. Al-Ghazali As-Syafi'i. Ini juga menafsiri qahara. Istawa dengan qahara. Al-Hafidh Ibnu Jauzi Al-Hambali juga gitu. Dalam kitabnya Dab'us Subah At-Tasbih. Imam Abu Amr Ibnu Hajib Al-Maliki Al-Amali An-Nahwiyah. Ini kitabnya seperti itu. Syekh Muhammad Mahfud. Nah, ini sudah masuk ke ulama Nusantara ini. Syekh Mahfud At-Turmusi atau At-Termasi. Ulama dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Al-Indonesi, Asy-Syafi'i. Beliau juga memaknai yang namanya istawa dengan qahara. Bukan hanya itu saja, ulama Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ini juga Asy-Syafi'i, beliau juga menafsiri istawa dengan qahara dalam kitab tafsir Munirnya. Ini diantara ulama-ulama yang memberikan apa istilahnya penafsiran terhadap kata istawa. Dan tidak satu, mulai ulama salaf itu ada. Memang takwil seperti itu. Ya, metode tadi saya katakan ada dua, metode tafwid atau at-ta'wil
al-ijmali. Ini kebanyakan ulama salaf mengambil metode ini. Yang kedua, takwil at-tafsili, ini kebanyakan ulama khalaf mengambil yang kedua ini. Namanya kebanyakan berarti ada ulama salaf yang mengambil makna, yang melakukan takwil. Ini juga ada kedustaan lagi. Ya yang tadi yang aku salaf tadi. Ulama salaf tidak ada yang mentakwil. Kalau mentakwil berarti dia mu'tazili. Masuk kategori mu'tazilah, faham yang sesat. Ya Allah, ini sangat disayangkan loh. Mengatakan seperti itu. Bahwa ulama-ulama salaf tidak pernah mentakwil, ini ada yang mengatakan. Ya Allah. Padahal secara fakta ulama salaf sebagian memang kecil, sebagian kecil ada yang melakukan takwil. Kebanyakan ulama salaf itu menggunakan metode tafwid. Berbeda dengan ulama khalaf. Ulama khalaf kebanyakan menggunakan metode takwil. At-tafsili menggunakan takwil. Mentakyin makna. Diarahkan kepada makna-makna yang sesuai dengan muhkamatnya tadi. Tidak serta-merta ngambil gitu aja. Sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan kaidah usul, kaidah tauhid, sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Karena tafsir yang bagus itu adalah tafsir ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Ini sangat, kadang ayat dengan hadis, ini tafsir bil maksur seperti ini sangat luar biasa. Metodologi tafsir yang paling tinggi, ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis. Metode yang bisa kita pedomani. Ternyata ulama ahli sunnah wal jamaah mengambil metode itu, melakukan metode itu. Sehingga ayat-ayat yang mutasyabih tadi diambil sesuai dengan kaidah yang berlaku, tidak menyimpang dari penalaran yang qati' ya. Sehingga makna yang diambil tepat sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Takwilat li ba'di ulama salaf. Nah, tadi saya katakan ada sebagian ulama salaf, umumnya ulama salaf kan menggunakan metode tafwid, tapi di sini ada yang takwil. Sebagian kecil. Di sini disebutkan mulai zaman sahabat ya. Ini ada riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dinukil dalam tafsir At-Tabari. Ini tafsirnya At-Tabari. Ya, Ibnu Abbas anhu awwala. Sesungguhnya Ibnu Abbas itu mentakwil ayat was-samaa'a banainaha biaidin. Aidin ini diartikan biquwwatin. Diartikan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diartikan tangan, biaidin dengan tangannya Allah. Aidin di sini diartikan dengan biquwwah. Termaktub dalam tafsir At-Tabari, ya. Ya, diriwayatkan siapa yang mentakwil itu? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan sahabat ulama salaf tidak ada yang mentakwil, ini kan bahaya kan? Padahal sahabat ada yang mentakwil, gimana? Apalagi mengatakan Mu'tazilah bisa sesat. Berarti menyesatkan siapa? Sahabat, tabi'in, madzhab al-arba'ah. Itu ulama-ulamanya. Imam Ahmad, ya dikeluarkan dari ahli sunnah, bahaya sekali. Bahaya. Makanya ini saya akan tampilkan contoh-contoh takwil yang dilakukan oleh ulama salaf. Dan khalaf nanti ada. Yang kedua, ini Ibnu Abbas. Juga ya, dalam ayat yang lain, di tafsir yang sama. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Nisyan, kata lupa. Di dalam ayat ini jangan diartikan kalau nasu nisyannya di nansa kami lupakan mereka, Allah lupa, ini disandarkan kepada Allah, ini bisa keluar dari agama ya, bisa keluar. Makanya harus diarahkan ke makna yang lebih tepat, karena ini ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana pentakwilan haitsu awalan nisyan al-warid fi hadil ayah bitarki, dengan meninggalkan. Allah melupakan mereka maksudnya enggak direken, ditinggalkan. Bukan Allah memiliki sifat lupa. Hati-hati ya. Kadang ayat-ayatnya
terjemahan, terutama terjemahan-terjemahan yang ada kaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mohon dicermati. Yang ketiga, contoh lagi Al-Bukhari. Nah, dalam sahihnya Al-Masyhur, beliau menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua ini akan hancur binasa kecuali wajahnya. Wajah di sini kalau makna yang yatabadar fid dhihn yang paling cepat kita tangkap adalah muka ini. Kalau diartikan secara zahir berarti Allah punya muka, ini tidak boleh diartikan seperti itu. Karena ulama sepakat untuk tidak mengambil makna zahir terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Bagaimana pemaknanya? Al-Bukhari menyatakan illa mulkah, kecuali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya Bukhari atau yang lain an Abi Sufyan, Anis Sufyan Ats-Tsauri menyatakan juga illa wajha tadi memaknainya beda lagi, illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali apa yang diharapkan dari wajah Allah minal a'mal as-salihah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirannya atau takwilan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Al-Bukhari menyatakan illa mulkah, kalau Sufyan Ats-Tsauri menyatakan illa mabtughiya bihi wajhullah minal a'mal as-salihah. Ini ya. Tambah satu lagi, sabata anil Imam Ahmad. Ah, ini Imam Ahmad juga mentakwil wajah rabbuka, dan telah datang Tuhanmu. Yang maksud datang di sini adalah aijaa sawabuhu, Allah yang datang dengan pahalanya mereka. Ya. Wa qala hada isnadun la ghubara alaih. Jadi tidak ada apa istilahnya, debu sama sekali. Isnadnya bagus sekali. Nah, sehingga ini contoh-contoh ya takwilan yang dilakukan oleh ulama salaf. Kalau ulama khalaf banyak, lebih banyak daripada yang salaf, karena salaf minim ya, minoritas. Minoritas itu mentakwil, tapi mayoritas tafwid. Sebaliknya kalau metodologi khalaf itu lebih mayoritasnya mentakwil, berarti banyak takwilan-takwilan yang sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan kaidah usul, sesuai dengan ayat-ayat muhkamat yang dirujuk, itu banyak. Nah, minoritasnya tafwid, sedikit sekali yang tidak menggunakan metode itu. Nah, terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita, menambah wawasan terkait dengan ayat-ayat muhkamat. Yang saya pesan satu, ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat muhkamat, jangan sekali-kali mengambil makna dohir. Lebih aman menggunakan metode salaf. Kita beriman maknanya apa? Sudah, jangan ngambil makna dohirnya. Insya Allah kita aman, selamat. Jangan sekali-kali mengambil makna dohir. Itu yang perlu saya garis bawahi. Hadanallah wa iyyakum. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.